Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke permenungan Injil hari ini, saya akan mengajak Anda untuk sejenak singkat aja melihat latar belakang yang terjadi untuk masuk dalam permenungan Injil hari ini lewat 2 bacaan minggu sebelumnya. Ya, jadi Anda mau ditanya dulu 2 minggu yang lalu bacaannya apa atau minggu lalu bacaannya apa? Ayo, mau ditanya yang mana? Masih ingat? Ayo, mau ditanya yang 2 minggu lalu atau minggu lalu? Kalau minggu lalu Anda masih bisa buka di teks misa. Karena 2 bacaan ini kontras. Ya. Kontras artinya menghadirkan peristiwa yang bertolak belakang. Ya, yang satu, Yesus diterima, dan yang satu adalah Yesus ditolak. Oke, minggu lalu bacanya apa? Kan sudah ada clue-nya. Yesus ditolak orang-orang di kampung halamannya. Dan dengan itu penolakan yang terjadi, maka kemudian Yesus tidak mampu membuat mujizat. Karena mujizat itu salah satu syaratnya adalah kepercayaan dari orang yang menerimanya. Bandingkan dengan 2 Injil 2 minggu yang lalu. Injil 2 minggu yang lalu berkisah tentang anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat yang sakit keras. Bahkan dikatakan mati, tapi oleh Yesus dianggap dia tidur. Dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Mereka mau menerima Yesus. Dan dengan menerima Yesus, mereka kemudian mengalami kesembuhan lewat mujizat yang terjadi karena iman mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus. Jadi 2 ini kemudian dikatakan kepada para murid akan resiko sebagai pewarta kerajaan surga
Yesus mengalami dua hal ini, para murid pun juga akan mengalami hal itu. Anda bisa lihat di Injil hari ini. Dengan pendekatan yang berbeda, ya, dengan pendekatan yang berbeda, Yesus mempersiapkan orang untuk siap menerima dirinya lewat kehadiran para murid. Kalau kemudian mereka diterima itu nanti minggu depan. Ya, jadi bisa saja saya tanya besok minggu depan bacaannya minggu lalu apa, karena masih ada hubungannya. Jadi minggu depan itu para murid kembali, mereka gembira karena diterima. Ya. Kalau diterima enak, senang-senang aja. Tapi bagaimana kalau kemudian dalam karya pewartaan itu ada penolakan? Itu kan seringkali juga menjadi persoalan atau problem juga bagi mereka yang terlibat dalam karya pelayanan. Ya, nek diterima itu nek orang senang itu ya enak-enak aja. Tapi nek ditolak, dicelatu, apalagi dirasani, apalagi resiko-resiko yang dialami, digosipin, dan sebagainya. Itu bagaimana? Mau berhenti, mengundurkan diri, terus apa? Mutung kasarung, apalagi istilah-istilah itu pedot dan sebagainya dan sejenisnya. Untuk hal itu, salah satu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah, kalau Anda tadi perhatikan, ya, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Apa artinya ini? Apakah ini semacam ancaman atau kutukan? Kalau kamu tidak mau menerima neraka. Bukan itu intinya. Ya, kebaskanlah debu yang di kakimu. Itulah kuncinya. Artinya, ya supaya tidak ada debu di kaki, atau lebih mudahnya gini, kalau Anda misalnya habis dari sawah lah, yang belum tentu juga kita alami, itu kan pasti ada lumpur, kotoran di tanah dan sebagainya dan sejenisnya. Ya. Kalau kemudian cuci kaki, cuci tangan, dibersihkan, maka orang bisa menganggap bahwa Anda tidak habis dari sawah. Karena apa? Tidak ada lumpur di sana, tidak ada kotoran di sana. Artinya itu tadi, tidak dianggap, bisa saja tidak pernah atau tidak dari sawah. Ya. Dengan mengebaskan debu, para murid diajak untuk berpikir dan berjiwa besar untuk menganggap bahwa mereka tidak pernah ke tempat itu, dan dengan itu mereka juga tidak perlu berpikir bahwa ada penolakan yang terjadi. Ya karena dianggap tidak pernah ke situ. Mungkin sekarang mereka menolak. Tapi besok-besok bisa saja mereka akan menerima para murid dan Yesus. Karena tadi kuncinya adalah pertobatan. Ada hal yang juga dipercayakan kepada mereka
mereka bisa bertobat. Ya, jadi dianggap peristiwa itu tidak pernah ada. Bisa saja ini tidak mudah bagi mereka tadi, sekali lagi, yang para murid ataupun kita yang terlibat dalam karya pelayanan. Kita mengingat, kita ya manusia kan punya pikiran. Jadi kalau ada penolakan, gak diterima, itu kadang-kadang juga menghantui perjalanan pelayanan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan kembali oleh Yesus. Ya sudah, enggak usah dan apa ya? Kekecewaan. Jadi minggu lalu juga saya berbicara sedikit tentang kekecewaan. Kekecewaan itu terjadi karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa saja orang dalam pelayanan itu berharap juga banyak. Misalnya dipuji, ada ucapan terima kasih dari pastor paroki. Tapi dalam perjalanan, wis kesel-kesel, sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga, pastor parokinya tidak ada perhatian. Ini di paroki sana. Ya. Kalau itu terjadi, ingat Injil hari ini. Anggap aja tidak ada pernah terjadi seperti itu. Sehingga tetap orang dengan semangat mau mewartakan kerajaan Allah sebagaimana yang Tuhan Yesus minta kepada para murid. Dua bacaan pertama dan bacaan Injil kan juga memberi warta kepada kita tentang resiko penolakan. Bacaan pertama tadi nubuat Amos, dia juga mengalami penolakan. Tapi ya itu resiko lah penolakan itu. Tapi kan tetap ada orang yang mau menerima. Fokusnya itu aja. Jangan penolakan menjadi hambatan orang untuk bergerak maju. Kalau ada yang menerima ya sudah ya. Mari kita bersama-sama bergembira mewartakan kerajaan Allah dengan orang-orang yang mau menerima, tidak ada paksaan. Kan kalau kita fokusnya pada penolakan, maka ya kita punya harapan, kita punya target, kita apalagi ya. Karena memang ini tawaran, mau diselamatkan, mau menerima kerajaan Allah atau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang juga bisa menjadi cara kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Mengusir roh-roh jahat. Saya pernah bertanya juga, kalau Anda ditanya, mampu enggak Anda mengusir roh-roh jahat atau mengusir setan? Maka jawabannya adalah ya mampu, karena roh setan itu representasi dari roh jahat. Dan bagaimana mengusir roh jahat? Dengan kebaikan. Kita mohon juga agar dalam hidup kita banyak kebaikan yang bisa kita wujudkan sebagai kesaksian, sebagai cara kita mewartakan kerajaan Allah, sehingga kehadirannya semakin banyak diterima oleh orang lain.